Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam yang kebetulan baru pulang dari rumah sakit dan ada tetangga yang bertamu. Jadi pada saat ini ada beberapa yang sempat tadi ditanyakan. Makanya saya berkeinginan juga untuk membuat seperti siaran langsung supaya apa yang saya ucapkan sekarang ini bisa bermanfaat buat lingkungan saya paling tidak. Itu. Baik. Tadi sempat ditanyain, memang kenapa sih dok kita bisa sakit COVID? Atau sih apa sih penyebabnya COVID? Yang pertama perlu kita ketahui dulu bahwa gambaran besar adalah COVID itu suatu virus. Virus yang kebetulan golongannya golongan jenisnya coronavirus. Kebetulan ditemukan pada tahun 2019. Jadi namanya coronavirus disease 2019. Pasti semuanya juga udah pada tahu tentang apa itu COVID-19. Yang jelas pada mulai timbulnya di Indonesia, laporan pertamanya di bulan Maret sampai sekarang kasusnya meningkat tinggi sekali. Di bulan Maret sampai ke Desember puncak yang pertama. Desember Januari itu tinggi-tingginya. Waktu itu sempat rumah sakit juga banyak kelabakan. Kita kekurangan tenaga, kekurangan tempat tidur. Nah, dalam perjalanannya mengingat berkurangnya berkurangnya tempat untuk melakukan pemeriksaan COVID pada waktu itu, akhirnya banyak rumah sakit pada membangun. Tapi COVID-nya turun. Nah, baru sekarang di bulan Juli di tahun 2021 naik lagi, bahkan sekarang lebih menggila. COVID penderitanya lebih banyak, yang meninggal pun lebih banyak. Mungkin sekedar ilustrasi itu saja tentang COVID sampai akhirnya tetangga-tetangga pada datang sekarang. Banyak permasalahannya. Jadi saya akan memberikan waktu kepada para sahabat dan tetangga saya ini untuk bisa bertanya, barangkali penjelasan saya bisa bermanfaat untuk dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman lain atau para tetangga lain yang sekiranya video ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, kalau bisa diperlihatkan para tetangga ini. Baik. Kebetulan ini ada tetangga dan ada sepupu-sepupu saya, ada saudara saya di situ juga. Ada Bang Iwan dan Bang Sinyo. Kita persingkat saja untuk jangan terlalu lama supaya nanti orang nggak bosan kali ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa ada pertanyaan nggak dari Bang Badai misalnya gitu? Ini dok, kalau saya lihat virus COVID ini sekarang ini kan lebih apa ya? Lebih menggila, kayaknya lebih cepat penularannya ya. Sampai kemarin-kemarin sih nggak ada, sampai tetangga-tetangga juga di kampung kita nggak ada nih. Sampai sekarang ini sampai tetangga-tetangga semuanya hampir 30% lah tetangga kita yang udah pada terjangkit virus COVID ya. Cuman permasalahannya begini dok, ada beberapa tetangga yang ke rumah sakit ternyata belum bisa diterima di rumah sakit karena memang apa ya, katanya alasannya penuh lah, apa segala macam. Akhirnya ada saudara yang isolasi mandiri, nggak ngerti juga dok, 3 hari langsung bisa meninggal itu. Itu benar kejadian saudara sendiri itu dok. Itu gimana ya virus itu ya? Baik. Menurut dokter tuh. Baik, Bapak Badai. Memang sebelumnya ini puncak yang tertinggi dari pertama kali COVID itu ada ya. Saya ingat pada awal tahun aja tuh Desember Januari kita memang tinggi. Tapi pada saat itu kebetulan ini patokannya di rumah sakit saya aja, saya merawat pada waktu hanya sekitar 30 pasien COVID. Dan saat ini perbandingannya 7 bulan berikutnya di bulan 7 saya merawat hampir 60 orang lebih, bahkan 70 orang pasien COVID. Ruangan tidak mampu lagi untuk menampung pasien COVID. Jadi saat ini ada macam-macam. Mungkin bisa karena ini varian yang berbeda dari sebelumnya. Variannya yang lebih
mudah menular dan lebih mudah membunuhnya. Virusnya itu membunuh kitanya. Atau memang daya tahan tubuh orangnya yang semakin lama semakin turun. Contoh misalnya, kemarin kok udah pada divaksin, akhirnya kok masih pada sakit lagi, ya bisa jadi itu. Yang ketiga, jangan-jangan ini ada teori juga, mulainya kan kurang lebih sekitar habis lebaran. Ya, habis lebaran. Ya, habis lebaran ya. Jangan-jangan ini klaster keluarga pada saat pertemuan halal bihalal keluarga dan segala macam. Yang pada pulang kampung lah, datang lagi ke Jakarta, ya. Ada mungkin aja kayak gitu, mungkin. Tapi ada juga yang menyangkal. Kenapa? Kalau misalnya virus itu yang dari sebelum lebaran ke bawah keluar, akhirnya di sana pada menyebar, di sana balik lagi ke sini, ke Jakarta, makin melebar kepada seluruh, kok beda sifatnya. Yang sebelum lebaran biasa-biasa aja. Ya. Kok yang sekarang makin cepat? Jadi kesimpulannya jangan-jangan ini kemungkinan besar karena varian yang berbeda. Jadi bukan gara-gara kluster keluarga, maksudnya bukan gara-gara lebaran, kan. Tapi memang sekarang lebih banyak kluster keluarga karena satu keluarga kumpul, hampir satu keluarga itu kena semua. Virus yang sebelumnya kan nggak kayak gitu. Baik, keluarga kita satu set, kita umpetin aja di kamar, yang lain selamat, ya kan? Ya benar. Nah, tapi kalau yang ini, masya Allah, kalau yang sekarang nih, itu saya saja merawat sekarang ada ibu, bapak, anaknya, sama cucunya, sekeluarga dirawat 4. Bahkan enggak 1, 2, 3 keluarga doang, ada lagi yang sama bayinya, ibu, bayi sama suaminya. Bayi bisa kena juga ya, Dok ya? Bisa kena. Ya walaupun gejalanya sih biasanya sih baik-baik saja kalau bayi, biasanya ya. Cuman ya itu tadi, paling tidak anak-anak kecil sekarang sudah banyak. Anak kecil banyak. Masalah kan yang saya tahu kan kalau anak kecil katanya lebih kuat imunnya, Dok. Masalah jadi kalau anak kecil biasanya enggak nih kalau anak kecil, makanya yang udah di atas umur 30 atau 40 tahun apalagi punya penyakit bawaan kan lebih cepat. Kalau anak kecil biasanya katanya kuat, Dok. Nah, itulah. Jadi ada sedikit yang berbeda nih variannya nih dibandingin yang sebelumnya. Sekarang anak-anak juga banyak yang kena. Ya, walaupun memang lebih banyak yang selamatnya buat anak itu. Itu ada batasnya nggak, Dok? Katakanlah batas umur. Katakanlah dia baru 2 tahun sampai dengan berapa? Katakanlah 10 tahun lah. Imunnya itu kan lebih tinggi, Dok ya. Iya, kan betul. lebih tinggi. Tapi dia tetap aja kena. Ya kan? Nah, terus efeknya adalah apa? Apakah ini ada dampak untuk si anak tersebut ke depannya? Apakah kita kalau udah sembuh ya sudah sembuh aja begitu. Sembuh aja seperti itu. Ya. Balik ke anak tadi pada bilang, kok dulu jarang anak-anak sakit, sekarang kok banyak yang sakit. Memang benar, mungkin varian yang berbeda itu lagi tadi. Jadi sekarang anak pun sudah lumayan banyak yang kena. Tapi alhamdulillah anak lebih sedikit yang yang meninggal dibandingin orang dewasa yang sakit. Jadi kalau orang dewasa yang sakit lebih banyak yang meninggal dibandingin kalau anak yang sakit. Bahasanya, kalau anak yang sakit, insya Allah anak lebih kuat. Entah kenapa Allah masih melindungi gitu ya buat virus ini, anak tuh lebih kuat. Karena imunnya dia lebih bagus, Dok? Masih bisa. Masih ada imun dari ibunya gitu ya. Itu biasanya kalau tingkat kesembuhannya tuh sama dengan orang dewasa nggak, Dok? Jeda harinya, katakan kan biasanya kan sama, ada 10 hari. Siklusnya. Siklus sama. Semua sama itu ya. Siklusnya pun sama. Dan untungnya sampai saat ini jarang sekali anak itu misalnya kayak tadi yang ditanya, yang dikatakan ada gak sih gejala sisanya nih? Apa sembuh sempurna? Insya Allah sih sembuh sempurna. Insya Allah sembuh sempurna gitu. Cuman memang untuk sebagian yang dewasa kalau sudah sedemikian parahnya itu sembuh sempurnanya agak-agak lama nih. Ada yang seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 3 bulan. Baru bulan itu aktivitas masih suka capek-capek aja, suka sesek gitu. Gejalanya bisa sampai segitu tuh, sampai 3 bulan. Jadi udah sembuh belum ya? Udah sembuh belum ya? Sampai nggak pede, sampai segitunya. Berarti rasa keyakinan untuk sembuh dan ini harus ditimbulin dari hati kita juga. Betul. Ikut serta untuk menyembuhkan penyakit kalau memang COVID itu ada itu di betul. Kita ya. Terus nah, sekarang pertanyaannya, Dok, apa yang sudah pernah
terkena penyakit COVID bisa terkena lagi dok penyakit COVID-nya? Ya, ini bagus banget ini pertanyaannya ya. Jadi ternyata dalam perjalanannya kita kan melaksanakan vaksin tuh ya. Iya. Setelah vaksin, tapi sebelum vaksin ada ceritanya. Teorinya dulu bahwa kalau kita sudah kena penyakit virus misalnya kayak gitu, contohnya cacar gitu ya. Cacar, ya. Kita kalau udah kena virus cacar, kita kuat itu seumur hidup. Setelah itu, gitu. udah nggak cuma sekali aja teorinya. Terus misalnya kita kena virus yang lain lagi, meningitis misalnya. Ya, berkirakan kalau sudah terkena ya cuma sekali, cuma resikonya kalau meningitis bisa meninggal. Habis cacar, terus kita punya demam berdarah. Itu kita kalau kena, misalkan kena demam berdarah, itu lama kita bisa kena lagi. Paling tidak bisa setahun. Nah, begitupun virus COVID-19 ini. Jadi dalam perjalanannya dari awal itu akhirnya kalau sudah pernah kena pas dilihat-lihat kok ada yang kena lagi. Kena lagi, iya. Tapi kalau diperhatiin selama kurang lebih tidak kurang dari 3 bulan. Misalnya Bang Badai sakit. Januari, Februari, Maret sembuh tuh ya kan, Februari, Maret, April sembuh, Mei bisa kena lagi. Ada yang kena lagi. Jadi rata-rata yang paling cepat itu kena laginya 3 bulan setelah infeksi pertama. Baru dia sakit. Ada lagi yang udah setahun kena lagi. Ya, jadi paling cepat 3 bulan. Makanya kalau kita vaksin, dulu teorinya yang udah pernah sakit nggak usah divaksin. Ya. Ya kan? Karena udah kuat. Ya, karena udah timbul daya imunologinya, udah kuat ya, imunitasnya udah kuat. Ternyata, oh, ini ada yang sakit nih. Setelah udah sakit, kok sakit lagi? Yang paling cepat 3 bulan. Ya udah. Jadi sekarang kalau udah pernah sakit pun tetap bisa divaksin setelah 3 bulan sakitnya. Setelah sembuh ya. Setelah sembuh 3 bulan baru boleh divaksin. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya lagi nih dok, ada orang di sekeliling, ya nggak sih di sekeliling sih, banyak lah orang di lingkungan kita yang nggak percaya akan vaksin COVID ini kan. Ada yang bilang nanti kalau COVID, habis apa disuntik COVID nih, habis divaksin tiba-tiba nggak lama meninggal. Gosipnya nih kan, meninggal. Kalau saya sih emang belum. Pengen sih saya jajalin. Kemarin sih saya sempat vaksin dok, sempat vaksin Sinovac. Yang ada kok saya ngerasa jadi nafsu makan ya. Makannya malah nafsu, malah banyak. Pertamanya aja ngantuk, terus kesananya kok nafsu makan. Tapi kok banyak yang bilang ceritanya banyak yang meninggal setelah vaksin. Awas lo nanti divaksin nanti meninggal. Kalau divaksin nanti sakit apa segala macam. Itu gimana sih masalah vaksin itu nih? Baik. Jadi vaksin, kita cerita tentang vaksin sekarang. Vaksin itu rencananya Indonesia itu mengimpor atau mendapatkan vaksin sebanyak kurang lebih 350 juta vial. Mungkin lebih ya. Sekitar 350 juta lebih vial untuk menyuntikan vaksin itu kepada kurang lebih 170 juta jiwa. Ya, jadi kurang lebih sekitar 60-70% penduduk Indonesia yang ada 250 jutaan. Nah, dari masing-masing itu ada 6. Dan 6 vaksin yang terakhir kami ketahui, ada yang Sinovac, Sinopharm, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada virus merah putih, gitu, ada Moderna, ya. Masing-masing itu ada kesamaan dan ada perbedaannya. Pada dasarnya dari yang ada di sini untuk memudahnya adalah kita meningkatkan imunitas badan. Pertama, kalau pengen imunitasnya kuat, ya setelah sakit, kan gitu. Ya, setelah sakit kita kuat imunitasnya, karena udah kenal badannya dengan virus itu. Nah, yang kedua, kalau kita belum pernah sakit supaya kenal, ya dimasukin virusnya. Cuman virus yang lemah. Jadi vaksin dulu masukin virus. Gitu. Tapi virusnya virus mati. Jadi nggak bisa ngelawan tuh virus. Jadi tujuannya adalah memperkenalkan badan kita kepada virus itu sampai akhirnya badan kita membuat antibodi terhadap virus. Kita membuat zat anti terhadap virus.
Nah, ada juga yang bukan virusnya yang dimasukin, tapi zat aktifnya, ada RNA-nya, bahasa gampangnya. Ya, kalau yang ini Sinovac, Sinopharm atau yang lainnya itu ada yang menggunakan virus utuh. Kalau AstraZeneca menggunakan bagian dari virus. Maafin, misalnya biar gampangnya, mungkin kakinya virus lah. Bukan virus semuanya, kakinya doang ini dia dibagi-bagiin gitu, disuntik-suntikin. Ini untuk mempermudah saja. Jadi efeknya pun lain sebagiannya. Nah, untuk kok sampai ada yang meninggal, itu sebenarnya yang saya kerjakan sih saya nggak ngalamin ya. Ada pasien sampai meninggal, tapi ada reaksi alergi memang ada. Dan di antara virus-virus yang itu, di antara vaksin-vaksin yang sudah akan dikerjakan sekarang nih, yang sudah dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan, kalau yang modelnya virus utuh, virus itu efek samping alerginya lebih minimal efek samping alerginya. Ya, bahkan sampai menyebabkan kematian pun hampir minimal lah, hampir. Tapi benar ada kematian itu dok setelah divaksin? Kalau laporannya sih tetap ada, tapi 1 dari sekian juta. Ya, artinya boleh dianggap jarang. Nah, kalau itu yang digunakan virus utuh yang dimasukin ke dalam badan kita, misalnya Sinovac misalnya itu ya. Nah, cuma kelemahannya dia punya untuk cakupan melindunginya tidak sebagus yang kakinya virus doang atau kupingnya virus doang. RNA-nya virus maksudnya saya. Enggak seperti itu. Misalnya kalau yang kakinya doang itu paling sekitar 80-90% saja. Yang tercakup. Dari 100 orang yang udah divaksin, ini ada nih sekitar 10 atau 20 orang yang masih sakit lagi. Masih ada nih kalau pakai yang virusnya utuh. Dok, akan sangat berhati-hati tadi kalau ngikutin apa yang tadi disampaikan oleh dokter. Ini berkaitan apa? Orang yang sudah kena COVID dengan orang yang divaksin, ya kan? Kalau orang yang kena kan tadi bilang kata dokter kan apa itu imunnya nambah tinggi ya. Dibandingkan mungkin nggak tahu lah apa perbandingan dengan orang yang divaksin. Mungkin orang jangan sampai orang berpikiran lah, gue bener kena lah daripada gue disuntik. Ini harus bisa disampaikan ke masyarakat ini ya kan. Jangan sampai orang memilih gue lebih baik kena lah, malah gue divaksin. Imunnya lebih tinggi gue, ya kan? Kalau udah kena ya. Kalau udah kena daripada gue divaksin. Karena mati. Nah, itu harus bisa disampaikan ke masyarakat, Dok. Baik. Nah, pertanyaan kedua, Dok. Satu lagi. Ini virus ini akan berakhir akan tetap ada selamanya. Baik. Ini untuk kecemasan masyarakat ya kan? Ya sampai wah ini virus bakalan ada. Nah, nanti kan kalau virus ini akan tetap akan ada semakin lama semakin ke depan sini berarti virus itu akan menyatu dengan masyarakat seperti penyakit cacar misalnya, flu biasa, influenza. Apakah kedepannya akan seperti itu ya kan? Ya tingkat kecemasannya akan semakin berkurang ya kan, dibandingkan sekarang kan COVID pikirannya udah meninggal gimana Nah ini yang harus bisa disampaikan masyarakat kesadaran tentang COVID. Itu dong. Vaksinnya ya. Baik. Saya kembali lagi untuk sebentar. Jadi kalau yang virus utuh yang dimasukin kayak Sinovac dan yang lainnya yang virus utuh itu daya cakupannya dari 100 orang yang divaksin masih ada sekitar 10 atau 20 orang yang sakit lagi. Kalau yang cuman kakinya doang atau kupingnya doang itu apabila disuntikin 100 orang itu lebih banyak. Bisa 90% lebih. Dari 100 orang yang sembuh tuh bisa mencapai 95. Ya 90 sampai 95 itu sembuh semuanya. Nggak sakit lagi. Paling hanya sekitar 5 sampai 10 orang saja yang sakit setelah divaksin. Yang penuh apa yang kakinya doang? Yang kakinya doang. Kakinya doang. Ya misalnya nih ya, yang kakinya doang, RNA-nya doang misalnya kayak gitu ya. Nah itu dia bisa banyak, cuma alerginya lebih banyak pada saat disuntikin. Gitu. Iya. Ya, yang ada disuntik demam itu tuh pada ketakutan itu dok. Benar. Itu ada yang demam, ada yang ada laporan sampai meninggal padahal sih enggak ya. Tapi lebih banyak kejadian alerginya dibandingin yang virus itu. Iya. Ada juga tuh yang bilang habis divaksin malah kena COVID nih jadi positif. Nah
itu tuh dok. Iya. Jadi banyak yang pada takut. Banyak yang pada takut ya. Nanti kita ke situ. Tapi melanjuti tadi, setelah sudah sekian kita sudah paham bahwa vaksin itu ternyata yang cakupannya lebih luas, tapi efek alerginya lebih banyak, ya, efek sampingnya lebih banyak nih. Cuman kan pemerintah memang sudah ada program yang memang harus vaksin ini sudah habis, sekarang tinggal vaksin yang ini. Ya udah mau bilang apa? Itu pun pemerintah udah pusing. Maksudnya pusing, kasihan juga mikirinnya. Mau bagaimana? Mau cakupannya luas, banyak alerginya, banyak efek sampingnya, atau cakupannya rendah? Resikonya kan cakupannya rendah, banyak yang sakit lagi. Nah, gitu ya. Ya udah, akhirnya ya sudahlah. Apapun yang dipilih, memang itu mudah-mudahan sih itu semuanya baik buat kita, gitu. Nah, jadi obat lah ya dok ya. Ya, kita tinggal berlapang dada aja, gitu. Nah, kembali pertanyaannya. Jadi kalau sakit sama divaksin sama dong dok, itunya daya tahannya beda. Jadi kalau sakit semakin parah dia sakitnya dan selamat. Saya ulangin. Ada yang sakitnya parah sampai ke ICU, sampai segala udah segala macam obat-obatan yang dimasukin, akhirnya alhamdulillah dia selamat. Itu daya tahan tubuhnya kuat, tinggi sekali, lebih tinggi dibandingin orang yang divaksin. Tapi kalau yang sakitnya, saya pernah sakit dong kemarin, cuman ya biasa aja, batuk pilek demam meriang sebentar gitu. Nah itu tidak lama. Makanya yang sering sakit lagi adalah yang sakitnya tidak itu, ya tidak parah. Yang parah tapi alhamdulillah selamat, dan daya tahan tubuhnya lebih tinggi. Itu hebatnya. Ya, tapi kan nggak semuanya selamat. Ya, resikonya tanggung. Sedikit lagi meninggal ini mah gitu kan. Nah, akhirnya kalau yang sakitnya cuman sedikit atau cuman gejalanya ringan sama sedang saja, ya itulah yang banyak kambuh-kambuh lagi. Jadi lebih baik divaksin. Kenapa? Karena kalau divaksin sudah berdasarkan penelitian kadar imunoglobulin G-nya itu cukup tinggi gitu loh. Ya insya Allah kalau udah divaksin paling tidak selama di kategori penelitian untuk beberapa bulan ke depan insya Allah nggak sakit. Makanya kenapa mesti sampai 2 kali vaksin. Bahkan sekarang lagi dicoba, jangan-jangan vaksin kita cuma 3 bulan doang. Dari pertama ke yang 2 ditambah lagi gitu, Pak, cuma 3 bulan disuntik lagi, booster lagi, jangan-jangan yang ada. Tapi kan karena memang ini sama-sama lagi belajar, penelitiannya masih belum lengkap gitu loh. Ya. Jadi ya sama-sama lagi belajar. Para peneliti juga lagi belajar juga saat ini gitu. Supaya dia bisa menghasilkan vaksin yang benar-benar pas. Mereka juga lagi belum cari. Terus pertanyaan berikutnya tadi, kalau udah sembuh, sakit lagi, terus virusnya bagaimana? Hilang nggak sih nih? Sampai selamanya ada. Itu pertanyaan juga bagus, ya kan? Akhirnya kesimpulannya untuk sementara, makanya kenapa sih kita harus mencapai 60 atau 70% penduduk Indonesia, bahkan penduduk dunia, supaya COVID ini hilang. Artinya bukan hilang, tapi terkendali. Virusnya sama kayak influenza lagi nanti akan ada. Tapi kita udah biasa. Imun kita udah kuat. Udah biasa ya. Karena sudah 70%, yang 30% nggak divaksin pun, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Insya Allah ini yang dibilang namanya herd immunity. Herd immunity itulah imunitas alami. Kalau sudah 70% yang divaksin atau sudah kebal yang 70% ini, insya Allah 30% ikut-ikutan kebal. Itu namanya herd immunity. Jadi akan tetap ada. Nggak hilang ya. Ya insya Allah sih kayaknya sih mungkin nggak hilang dulu. Lama-lama nanti akan ya menyatu seperti flu biasa. Gitu. Atau seperti cacar lah. Tapi jarang-jarang aja orang bilang cacar. Saya udah jarang dong lihat cacar. Sampai akhirnya dibilang dunia sudah hilang. Cacar sudah hilang di dunia ini. Walaupun masih ada satu-satu bisa menjadi. Ya mungkin seperti itu lagi nanti. Ya, kan tadi ada kok yang disuntik malah meninggal gitu ya. Atau COVID. Habis disuntik malah kena COVID lagi, gitu kan. Oh, baik. Jadi kalau sudah ada orang divaksin, tapi kok nggak lama habis itu langsung positif. Nah, kesimpulannya bukan dia habis divaksin karena sakit. Jadi sebelum divaksin dia udah ketular, cuman gejalanya belum nongol. Ingat, COVID itu masuk nongol gejalanya bisa besok, bisa lusa, bisa sampai 14 hari. Masuk hari Senin 2 minggu lagi baru nongol gejalanya bisa.
bisa hari Senin, hari Selasa udah sakit bisa. Enggak, logikanya kan gini dok. Ya. Logikanya, taruhlah dia sebelum divaksin udah kena gejala ya, udah kena. Pada saat divaksin kan harusnya kuat dok imunnya dia, karena kan udah divaksin. Benar, pintar. Tapi bukan begitu. Begitu divaksin kan kita nggak langsung kuat. Ingat, Proses kita lagi. Kita masukin virus virus yang udah dimatiin. Kan butuh beberapa hari untuk badan itu membentuk imunologinya. Ya kan, daya tahan tubuhnya terbentuk butuh beberapa hari. Nah, pada saat lagi baru akan tumbuh, baru akan sehat, baru akan membentuk antibodi. Virusnya udah makin banyak ya, kalah juga. Itu. Terus kalau berkaitan vaksin dok, ini kan vaksin kan ada bermacam-macam vaksin ya, ada Sinovac terus apa lagi tuh? Ya, Pfizer, AstraZeneca. Nah, ya. Ini masyarakat biar tidak cemas, ini apa? Jadi masyarakat apakah harus menentukan itu memilih, oh aku harus vaksin ini loh, karena apa? Setiap vaksin ini pasti beda-beda apa yang dirasain pada kita kan. Betul. Mungkin masyarakat bisa apakah masyarakat ini akan menentukan sendiri, apakah emang sudah ditentukan oleh pemerintah atau gimana dok ini biar masyarakat tidak bingung. Sebenarnya program ini sudah ditentukan sama pemerintah. Ya. Jadi pada saat awal itu negara-negara lain udah pada bikin vaksin, Indonesia mengutus utusan-utusan untuk membeli vaksin-vaksin tersebut. Ya, ada ke Cina, ke Amerika, ya ke pabrik AstraZeneca. Akhirnya udah diputuskan itu. Jadi bermacam-macam merek sudah dihubungi. Akhirnya tekan kontrak lah. Ya, perlu sedikit ketahui, setahu saya bahwa Sinovac itu mencapai 150 juta vial. Pfizer itu 50 juta vial, AstraZeneca 50 juta vial. Hampir semuanya 50 juta vial. Bahkan terakhir vaksin merah putih pun kalau nggak salah itu sekitar 50 juta vial. Moderna 50 juta vial. Nah, karena sudah dikomitmenkan seperti itu, ini kan udah perjanjian ya. Jadi nanti itu datangnya sesuai dengan termin. Misal, yang pertama itu Sinovac, karena perjanjiannya Sinovac kan duluan datang. Berikutnya dari AstraZeneca ya sekarang. Jadi AstraZeneca yang datang. Nanti itu begitu sudah habis ya sudah. Kita tidak bisa memilih. Karena sesuai dengan perjanjiannya itu. Pertanyaannya dok, kalau yang vaksin pertama saya pakai Sinovac. Ternyata pas vaksin kedua Sinovac udah habis nih. Diganti vaksin yang lain. Gimana tuh dok? Iya. Bermasalah nggak di badan kita gini? Baik. Karena sebenarnya kalau sudah divaksin sekali dengan Sinovac, ya tetap yang keduanya udah disiapkan vaksinnya. Makanya sudah terjadwal tanggalnya. Ya kan? Sudah terjadwal tanggalnya, berarti udah disiapin. Gitu. Terus kalau misalnya kita pakai vaksin Sinovac, nanti besoknya lagi pakai vaksin AstraZeneca, gimana efeknya? Mungkin akan diteliti. Saya juga belum berani bilang. Ya, karena disarankan sekarang masih tetap satu itu, ya. Cuman ada beberapa penelitian yang saya belum berani bilang itu suatu kebenaran, tapi baru anggaplah suatu gosip. Katanya kalau vaksinnya ini yang pertama vaksin A, yang berikutnya vaksin B, katanya efeknya lebih bagus daripada A semuanya atau B semuanya, katanya. Di mix Katanya. Tapi sekali lagi, saya takutnya salah ngomong itu karena memang belum resmi, ya kan. Jadi lebih baik anggap aja lah, pokoknya yang paling baik ya sama vaksinnya, dan pemerintah sudah mempersiapkan itu memang tetap sama gitu. Tapi kalau jenis vaksin pasti sama-sama bagus ya dok ya? Harusnya sama-sama bagus. Karena infonya kan ada vaksin merek A lebih mahal, yang B lebih murah, yang ini lebih murah, kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya, masalahnya kan kalau kembali soal harga, kita kan terbentur dengan si pedagangnya. Ada yang menganggap ini saya mau jual harga segini karena nilai dulu saya produksinya sampai segini. Ya gimana kita nawarnya aja. Nah kebetulan kita nawarnya kemarin dapatnya segitu. Jadi bukan berarti kalau ini lebih mahal ini lebih bagus. Ya enggak juga menurut saya. Psikologinya kan gitu dok. Kalau lebih mahal biasanya lebih bagus. Iya, secara psikologinya. Cuman kan kebetulan kita lagi ada di zaman yang rada-rada susah kita mengatur atau memilih. Kita jangan-jangan memang perjanjiannya jangan-jangan. Perjanjiannya memang ya udah Indonesia cuma kebagian 50 juta. Yang ini buat negara lain. Jangan-jangan begitu juga. Dengan harga segini kalau sebenarnya vaksin itu ya semua sama
untuk menanggulangi COVID. Ya, tujuannya itu aja. Seperti itu ya. Yang paling baik ngambil positifnya itu aja deh. Dok, mau nanya nih. Siap, Bang Sinyo. Berkaitan dengan vaksin nih. Hmm. Kan ada 2 kali vaksin nih. Nah, Pertama bulan April, kedua bulan Mei. ya. Bulan Juni saya donor. Ya. Nah, di bulan Juli ini badan saya udah mulai imunnya agak turun bagaimana? Nah, taunya gimana tuh imunnya turun? Meriang maksudnya? Ya, Oh. biasa lah dok. Ya. Kehujanan kali. Iya, bener. Apa? Ya, saya nggak mau kambing hitamin vaksin sih. Iya. Juga. Itu gimana, Jadi Dok? kalau sudah divaksin, bagaimana saya boleh donor gak? Selama tidak ada batasan untuk donor, misal punya HIV, punya apa, ya nggak apa-apa. Apa ya dok ya? Nggak apa-apa, gitu kan. Donor tuh nanti kan dites tuh HIV-nya, hepatitis B, hepatitis C, gitu ya. Atau kondisi HB-nya cukup, ya silakan donor. Kalau itu nggak boleh, ya mungkin jangan dulu. Tapi kalau masalah sakit, meriang panas dingin, nanti berikutnya udah hilang lagi, ya boleh donor. Boleh. Jadi insya Allah nggak kenapa-napa. Sehat itu Bang Sinyo, nggak apa-apa. Makasih dok. Ya, Lanjut. Nih pertanyaan saya yang terakhir dok. ya. Menurut dokter, antisipasi apa sih buat Masyarakat ya. masyarakat nih, buat kita nih supaya nggak terlalu gampang terkena virus? Misalkan untuk di rumah kita harus kayak gimana, di lingkungan kerja kita harus gimana, itu loh dok, antisipasinya. Baik. Agak-agak susah lah virus masuknya lah, Iya. karena ini lebih ganas nih kayaknya nih virusnya. Baik. Sebenarnya kunci dari itu tetap 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan saya jadi lupa, mencuci tangan. Ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu 3M itu tetap harus dikerjakan. Iya. Cuma karena ceritanya sekarang lebih ganas, lebih cepat menyebarnya, ya udah mencuci tangannya jadi lebih sering. Ditingkatkan ya berarti itu. Ya, 3M-nya itu. menjaga jarak semakin dikuatin, bener-bener harus cukup paling nggak 1,5 meter. Ya, 1,5 meter, bahkan bisa lebih jauh boleh. Terus cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Masker jadi bila perlu sampai 2 tuh kayak pada itu ya. Bila perlu udah pakai 2. Itu. Kenapa? Ya itu tadi karena virusnya lebih banyak. Lebih kuat, yang tertular lebih banyak, yang meninggal juga lebih banyak. Jadi kita ditingkatkan 3M-nya. Terus sesuai dengan programnya pemerintah nih sekarang. Kan lagi PSBB Jawa Bali. Iya. Ya. PPMK Jawa Bali. Menurut saya itu sangat baik. Kenapa? Ya kita mengalah dulu sebentar, barang sekitar 2 minggu untuk mencapai penurunan COVID. PPKM ya, bukan PPMK ya. PPKM, maaf, diulangi lagi. PPKM Jawa Bali ini cuma 2 minggu, harapannya sih semua orang ikut berpartisipasi. Ya, kan udah ada syarat-syaratnya. Paling kalau mau ya apotik, rumah sakit, kepolisian atau yang sifatnya sosial itu tetap boleh jalan. Berdagang juga mungkin boleh, tapi yang tertentu saja. Yang sifatnya esensial, yang nggak esensial ya jangan, udah tutup saja. Ikutin aja program pemerintah ini karena tujuannya baik. Ya supaya kita akhirnya terhindar nih. Belum lama tadi Bang Badai baru kemarin 3 hari sakit atau udah meninggal, dan gak cuma 1, ada banyak. Tangga kita di sini juga banyak ya, ya. Ya mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita untuk menahan diri, untuk lebih meningkatkan 3M-nya. Ya. Gitu. Paling gitu doang paling Bang Badai. Ya. Oke, terima kasih Dok. Baik. Oke Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir juga. Ini katakanlah di keluarga satu keluarga itu terkena semuanya, ya kan? Dan ini nggak mungkin nih, nggak mungkin katakanlah rumah sakit Lagi penuh nah. sudah full. Iya. Akhirnya kan mau tidak mau kan ngambil tindakan kita isolasi mandiri. Iya. Nah, tentunya dengan isolasi mandiri ini harus dengan arahan dari dokter. Ya, Nah, mungkin dokter bisa menyampaikan arahannya seperti apa untuk isolasi mandiri yang benar terhadap untuk kita sendiri maupun di dalam lingkungan satu keluarga. Seperti itu, Dok. Ya, sip. Baik, kebetulan juga ini memang program yang bagus dari pemerintah ya, untuk adanya isolasi mandiri. Sebenarnya gara-gara kita sudah tidak sanggup lagi menampung nih, para rumah sakit tidak sanggup menampung dengan jumlah pasien yang segitu banyaknya, akhirnya harus isolasi mandiri. Ada beberapa kriteria untuk isolasi mandiri. Pertama, kalau
misalnya udah ada yang sakit dan terpaksa harus berobat ke rumah sakit, ya coba dilihat-lihat dulu gejalanya. Yang ringan-ringan saja silahkan isolasi mandiri. Dokter, batasannya ringan sampai apa? Kalau sesak belum ada, demamnya tidak terlalu tinggi, mual muntahnya nggak terlalu banyak, pusingnya juga masih bisa ditangani, silakan kalau mau isolasi mandiri. Tapi kalau jalanan perharinya semakin jelek kondisinya, ya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kan rumah sakit penuh dong. Yang penuh adalah ruangan COVID-nya. Kan pada saat pertama belum tahu COVID atau bukan. Datanglah saja dulu ke rumah sakit. Nanti akan diperiksa di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, barulah ada keputusan untuk, baik, ini cuma ruangan kami penuh, gimana? Isolasi mandiri aja dong. Nanti akan dijelaskan sama dokternya. Ini bawa obat ini. Ya, nanti dapat pulang, nah silakan isolasi mandiri. Nanti kalau obatnya habis, harusnya program pemerintah adalah yang sebenarnya apabila orang isolasi mandiri adalah dilapor ke RT, ke RW, ke kelurahan, kan ada itunya. Kita apa sih namanya, petugasnya COVID-19 itu kan ada ya. Buat yang isolasi mandiri ya. Iya, jadi nanti itu yang isolasi mandiri pun terdata. Siapa saja yang isolasi mandiri di lingkungan itu, nanti siapa saja yang sedang sakit, yang isolasi mandiri, bahkan ada yang keluarganya sedang dirawat di Wisma Atlet atau di rumah sakit, itu harusnya terdata. Tujuannya adalah itu. Jadi pada saat dia terdata, nanti ya udah, ini kan lagi sakit, satu keluarga nih, bahkan dari anak, cucu sampai semuanya satu keluarga. Ini keluarga yang di sekitarnya ini yang mau bantu. Jangan kemana-mana, makanan kita kasih. Ini tujuannya tadinya. Ya, jadi para tetangga-tetangga bantuin ini, supaya dia kalau dia keluar nanti nularin saya. Mendingan kamu jangan keluar, saya kasih makanan dah. Gitu bahasanya, ya. Jadi harusnya itu. Nah, untuk masing-masing yang apabila isolasi mandiri, apabila sudah dilaporkan, biasanya kalau misalnya ada kenalan dokter, ini sebagai tetangga, untuk pencegahan-pencegahan, ada beberapa obat yang mungkin bisa dibeli sendiri. Tapi jangan jadi panik. Jangan minum obat kalau belum perlu. Ini orang belum perlu aja udah pada siap-siap. Maafin saya, kemarin udah sibuk susu. Masya Allah, sampai pada perebutan. Kenapa? Bukannya salah susunya, tapi kalau kita fanatik sama merek itu kan nggak bener juga. Masih banyak susu yang lain namanya susu. Silakan beli susu yang lain gitu loh. Ya, masih bisa, insya Allah sama baiknya. Kan tujuannya kan bukan ngobatin virusnya, tapi meningkatkan daya tahan tubuhnya. Itu. Jadi susu itu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Iya, bukan ngebunuh virusnya. Ya. Bukan. Nah, nanti ada beberapa, misal, dokter saya udah mulai demam nih dok. Kan obat demam banyak yang jual. Panadol lah, Bodrek lah, silakan dikonsumsi. Berapa kali itu? Ya bisa 3 kali selama demam. Kalau demamnya turun, yang nggak usah diminum dulu. Tapi kalau demamnya masih terus, berarti itu bisa 3 kali sehari. Boleh dikasih. Kan obat umum itu penurun demam. Tapi saya nggak menyarankan pembelian antibiotik, antivirus dan segala macam. Saya nggak menyarankan kecuali atas indikasi dokter. Jadi kalau coba-coba beli kayak gitu, jangan dah. Nggak boleh. Ya itu obat terlarang keras maksudnya gitu. Takutnya nanti akhirnya obat yang bakal diperluin sama yang orang bener-bener sakit udah ada di rumah orang masing-masing. Contoh misalnya, Bang Bey belum sakit, siap-siap, takutnya sakit, beli. Habis sebok. Bang Badai, takutnya sakit, ntar ayah ibunya sakit, udah beli, habis sebok. Dan giliran yang perlu, mau gimana? Nah iya, akhirnya itulah obat habis loh sekarang. Bukan hanya untuk dipakai, tapi untuk yang baru cadangan. Buat simpen ya? Iya, atau jangan baru gejala ringan udah minum antivirus, ntar dulu. Kan belum ketahuan juga. Kadang-kadang orang isolasi mandiri aja. Diperiksa, belum, anggap aja COVID. Ya begitu. Iya, jadi malas banget periksa. Akhirnya salah menggunakannya. Padahal dia sebenarnya influenza biasa, yang namanya perubahan cuaca. Tapi dia minum obat virus yang harusnya bisa bermanfaat buat yang lain yang benar-benar sakit. Itu maksudnya saya. Paling gitu aja, Mama. Obat penurun panas boleh. Obat batuk, kan banyak tuh obat batuk yang bisa dibeli. OBH misalnya, silakan, boleh kok. Ya, jadi apa yang diketahui. Nah, boleh gak udah pakai obat merek lain, misalnya dari Cina. Saya nggak tahu kalau gitu, saya nggak belajar. Ya, kalau menurutnya baik ya silakan saja. Tapi yang paling baik adalah kenali dulu obat yang akan diminum. Jangan sembarangan minum. Ya, mau obat dari Cina, dari Taiwan, mau dari Jepang, mau dari Korea, mau dari Amerika. Kalau nggak paham ya jangan main asal makan aja. Ditanya dulu kebenarannya.
Nggak salah ya. Ya ngerinya nggak salah. Yang tadinya pengen sehat malah jadi bukan sehat. Paling itu udah. Ya, jadi mudah-mudahan sih cukup nih, Bang BI, Bang Badai ya. Mudah-mudahan cukup malam ini. Nanti bincang-bincangnya bisa kita lanjutin lagi kapan-kapan. Paling saya mohon maaf karena saya pulang kerjanya udah sampai rumah malam, kerjanya juga jauh dia di Tangerang sana Balaraja, baru pulangnya jam seginian. Dan ntar kalau mau bicara silakan, pintu saya asal sayanya ada ya insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Paling gitu aja. Oke, tadi sudah kita bincang-bincang sebentar. Kesimpulannya adalah bahwa COVID itu memang suatu penyakit yang saat ini mungkin bisa mencekam, tapi bukan suatu penyakit yang harus ditakuti, tapi juga nggak boleh disebarangin, gitu ya. Jangan gara-gara saking takutnya kita nggak kemana-mana. Ya, yang harusnya kita bisa melakukan sesuatu malah enggak. Kadang-kadang tindakannya malah berlebihan, saking takutnya malah kita beli obat kebanyakan. Hal-hal yang nggak penting jadi dibeliin, yang harusnya bisa penting buat orang lain malah diambil sama kita di rumah. Itu. Jadi kita jangan sombong terhadap penyakit COVID bahwa kita nggak bakalan sakit, jangan juga kita jauhin ketakutan juga enggak. Jadi proporsional saja. Ini memang penyakit yang bisa menular, tapi selama kita menjaga imunitas, kita sudah berikhtiar. Apabila masih tetap sakit, memang Allah yang punya kuasa. Jadi jangan dilupakan itunya. Kita nggak boleh sombong, kita juga nggak boleh terlalu menjauh atau mencintai sama COVID gitu ya. Ya prinsipnya itu saja, dan kembali nanti kalau kita nanti ada waktu lagi untuk berbincang-bincang, silakan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi buat Bang Bai, Bang Badai. Sampai ketemu lagi buat teman-teman juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.